Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus tanggal 24 Mei 2020. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita semakin diberkati olehnya. Pemberita firman hari ini adalah Pendeta Nyonya Monica Betsy Sarah Joris Latu Mairisa Emin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dengan memujinya dari Kidung Jemaat nomor 6 bait 1. Setelah prosesi Alkitab, kita nyanyikan bait 2. Terimalah votum. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Demikianlah nas membimbing kita pada minggu pagi hari ini, dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kekuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, serta dengan rasa sesal dan malu atas pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Jemaat yang kekasih, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarlah berita nugrah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai ayat 13 yang menyatakan demikian. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia,
dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pujilah jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patut aku agungkan sepanjang umur hidupku. Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
Satu murid ke Emmaus, Yesus beserta. Kita pun di jalan hidup disertainya, yang terangkat dan kembali Yesus inilah. Kita akan melihat Dia datang segera. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, inilah kami sebagai umat-Mu. Kami ucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa menuntun kami, mendidik kami ya Tuhan, untuk tetap terarah kepadamu ya Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami dengarkan kembali pada pagi hari ini. Tuntun kami, berikan hikmat dan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan hari ini dari Alkitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Pituel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai,
sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita bahwa kita sudah masuk di dalam minggu pemuliaan Yesus Kristus, di mana hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei kita bersama untuk merayakan akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di awal tahun 2020 pada bulan Februari yang lalu, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mencatat di awal tahun itu, khususnya pada bulan Februari, ada lebih dari 400 bencana alam, yaitu yang terbanyak adalah bencana banjir. Ada 171 kasus bencana banjir. Kemudian ada juga puting beliung, dan kemudian ada tanah longsor dan gelombang pasang. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bencana non-alam di awal bulan Maret, yaitu virus corona, masuk melanda Indonesia. Dan kemudian dengan sangat cepat menjadi pandemi yang melanda seluruh daerah Indonesia. Dan hingga sampai saat ini, sudah hampir 3 bulan kita jalani. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, seperti lagu Ebet GAD yang liriknya menyatakan, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Demikianlah lirik yang dinyanyikan ini. Nah, lagu ini yang merupakan sebuah tembang, ini mengajak orang untuk kembali lagi merefleksi dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi. Dan ini merupakan salah satu upaya introspeksi diri agar manusia menjadi lebih mawas diri dan bijak dalam melangkah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, perikop bacaan kita pada saat ini merupakan sebuah seruan Tuhan melalui Nabi Yoel bin Petuel untuk umat berkaca dari kehancuran total yang mereka alami akibat serangan hama belalang yang merusak seluruh pertanian dan perkebunan mereka. Nabi Yoel, Bapak Ibu yang kekasih, yang kita baca di sini dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12, di mana Nabi Yoel ini adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Namanya berarti Tuhan atau Yahweh adalah Allahku. Ia adalah nabi yang berkarya di sekitar Bait Allah di Yerusalem, sehingga ia digolongkan sebagai nabi kultis. Karena di dalam pemberitaan Yoel ditemukan satu hubungan dengan rumah Tuhan, ibadahnya, dan dengan imam-imam. Nah, melalui nabi-nabi di sekitar Bait Allah, Tuhan bergaul dengan umatnya, dan itu terlihat dalam karya Yoel, di mana dia mendorong umatnya supaya bertobat, dan dia juga
menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Nah, peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah terjadinya beberapa bencana, yaitu wabah belalang yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kekasih, itu kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat. Kemudian kalau ayat 17 sampai ayat 20 itu juga membicarakan tentang masa kekeringan. Dan ayat 19 berbicara tentang kebakaran yang begitu hebat terjadi. Dan bagi Yoel, keadaan tersebut merupakan tanda-tanda murka Allah. Dan dengan demikian Yoel mendorong umat Tuhan di Yehuda untuk melakukan pertobatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, wabah belalang ini merupakan salah satu bentuk bencana yang terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap tanaman. Dan akibat serangan belalang ini maka terjadi kelangkaan makanan dan bahkan kelaparan yang meluas. Nah, penjelasan Yoel tentang serangan belalang itu ternyata merincikan ada 4 tahap perkembangan serangga tersebut. Yang pertama adalah menetas dari telur, itu disebut dengan belalang pengerip. Yang kedua, mengembangkan sayap dan mulai terbang, itu yang disebut dengan belalang pindahan. Dan yang ketiga, pada saat dia menjadi cukup kuat untuk mulai makan tanaman, maka itu disebut dengan belalang pelompat. Dan yang keempat, sebagai belalang yang dewasa sepenuhnya, maka serangga ini terbang dalam kerumunan dengan jutaan lainnya untuk melakukan pekerjaan yang paling merusak. Dan itu disebut dengan belalang pelahap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan konteks bencana tersebut, kitab Yoel ini menjadi kitab yang berisikan seruan kepada orang Yehuda untuk kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Nah, pokok pemberitaan yang utama Bapak Ibu dari Nabi Yoel ini yaitu bercerita tentang datangnya hari Tuhan. Nah, wabah belalang yang mengancam daerah Yehuda dan kota Yerusalem itu dilihat sebagai suatu tanda akan datangnya hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda karena mereka memberontak dan melawan Tuhan Allah dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan terjadinya tindak ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat ini, dia mengungkapkan bahwa kebinasaan total. Dalam ayat ini diperlihatkan bahwa tulah itu membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Semuanya dimakan habis. Dan apa yang ditinggalkan dimakan habis lagi oleh serangan berikutnya. Nah, bencana belalang ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Dan hal itu kita bisa lihat di dalam ayat 5, ayat 9 sampai 10 dan ayat 12. Ayat 5 sampai ayat 12 itu secara lugas menggambarkan bagaimana kehancuran seperti apa yang diakibatkan dari bencana serangan hama belalang itu. Yang bukan hanya berdampak pada kehidupan perekonomian, tetapi juga terkait pada penyelenggaraan ibadah di bait Allah, karena semua bahan untuk korban sajian maupun korban curahan tidak tersedia. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-9 di dalam bacaan kita ini, yang dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap di rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 9 ini menggambarkan dampak bencana itu bagi kegiatan peribadahan di bait Allah. Untuk korban sajian dibutuhkan satu bahan tepung dan minyak. Kemudian Bapak Ibu, kalau korban curahan itu dibutuhkan anggur. Tiap pagi dan malam korban-korban itu dipersembahkan. Karena semua hasil tanah sudah binasa, itu yang disampaikan ayat 7, ayat 10 sampai ayat 12, maka ibadah di rumah Allah tidak dapat diselenggarakan. Dan ini membuat para petugas ibadah
yaitu para imam dan para pelayan berduka cita. Terhentinya pelenggaraan ibadah itu dilihat Yoel sebagai satu peristiwa yang hebat, karena persembahan itu dihubungkan dengan berkat Tuhan. Pasal 2 ayatnya yang ke-14. Jadi yang terjadi sekarang akibat bencana belalang adalah bukan hanya satu darurat ekonomi yang terjadi yang menerpa akan bangsa pada waktu itu, tetapi juga keadaan darurat rohani. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang kekasih? Karena dalam pemahaman masa itu, kepercayaan umat Tuhan itu dihubungkan dengan upacara persembahan lahiriah. Sehingga ketika upacara persembahan tidak dapat dilakukan, maka kepercayaan umat tidak berfungsi lagi. Rumah Tuhan tanpa korban-korban, maka dia tidak lagi berfungsi sebagai rumah Tuhan. Nah, itu yang disampaikan terlihat dengan jelas dalam Yoel pasal 2 ayat 13. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus dilakukan umat Tuhan dalam menghadapi akan persoalan ini? Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ayat yang kedua merupakan seruan Yoel kepada para tua-tua, yaitu satu kelompok pemimpin masyarakat pada zaman Yoel, dan juga kepada seluruh penduduk negeri Yehuda, yaitu penduduk Yerusalem dan sekitarnya. Pertanyaan Yoel yang kita baca tadi di dalam ayat 2b yang mengatakan, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Bapak Ibu yang kekasih, ayat 2b ini hendak mengemukakan pemikiran bahwa bencana yang terjadi pada masa mereka itu melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Dan dengan pertanyaan tersebut, Yoel mau menerangkan betapa luar biasanya firman Tuhan yang akan disampaikannya, dan para pendengar dipersiapkan untuk mendengarnya. Maka kemudian hal yang kedua, yang kalau kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan umat dalam menghadapi persoalan ini pada zaman itu. Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan, ceritakanlah itu, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memperlihatkan ada sebuah metode pengajaran lisan yang turun-temurun. Dan ini merupakan satu praktek yang umum sebelum adanya pengajaran dalam bentuk tulisan. Yoel, dia menuntut supaya firman Allah yang disampaikannya itu akan diceritakan terus-menerus pada setiap generasi, bukan hanya pada saat keadaan darurat ketika peristiwa bencana itu terjadi. Tapi ini harus menjadi sebuah pembelajaran bagi umat di seluruh generasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita pahami bersama tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di dalam pandangan apokaliptik Israel itu, dia berbeda dengan eskatologi Yesus. Hari Tuhan dalam pandangan apokaliptik Israel berarti hari yang penuh dengan penderitaan. Tetapi bukan umat Israel, tetapi bangsa-bangsa akan dihukum. Hari Tuhan didahului dengan bencana alam sebagai kesempatan pertobatan, baik bagi bangsa-bangsa maupun orang-orang Israel yang belum bertobat. Itu hari Tuhan dalam pandangan apokaliptik Israel. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru kita kenal dengan istilah eskatologi. Kedatangan kembali Yesus sebagai Raja
dan hakim atas dunia. Kedatangannya itu membawa satu transformasi bagi masyarakat dan dunia. Dan dalam konsep eskatologi, Yesus datang kembali bukan terjadi pada akhir zaman saja. Ia datang kembali menemui umatnya. Dan itu kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang disampaikan Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, istilah datang kembali ini diterjemahkan dengan datang terus menerus. Ya, kembali lagi katakan, istilah datang kembali itu adalah datang bukan 1-2 kali, tetapi datang terus menerus. Dan itulah sebabnya Yesus menyatakan di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus yang membangun iman, pengharapan, dan kasih, itulah yang disebut dengan eskatologi. Dalam iman, pengharapan, dan kasih, kita menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus, walau tanda-tanda kosmis atau tanda-tanda alam itu mengguncang langit dan bumi. Bapak Ibu yang kekasih, oleh karena itu Yesus menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Dan itu kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, seruan Yoel bin Petuel ini bagi umat bangsa Yehuda mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Hal yang pertama, Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya, Dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk di dalamnya bencana sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umatnya agar hidup takut akan Dia dan memuliakannya. Yang kedua, dalam menyikapi peristiwa bencana alam atau bencana non-alam ini, perlu umat Tuhan dalam kesadaran diri sebagai bagian masyarakat dan bangsa Indonesia melakukan introspeksi diri, dan selanjutnya dalam persekutuan ibadah di rumah maupun dalam doa pribadi memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon pengasihan Allah untuk menolong para korban bencana ini dan memulihkan keadaan di pasca atau sesudah bencana non alam terjadi ini, atau khususnya di masa pandemi ini. Yang ketiga, dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Allah saja. Dialah satu-satunya yang dapat menolong umatnya dalam segala persoalan, tantangan, dan pergumulan hidup yang dihadapi. Dan hal yang keempat, dalam konteks pertumbuhan iman dalam keluarga, penting sekali. Kalau kita lihat dari perikop pembacaan ini,
Ternyata peran orang tua menjadi pendidik utama dalam keluarga. Ia perlu untuk mengajarkan nilai-nilai iman yang penting bagi anak-anak atau generasi muda. Termasuk di dalamnya memberikan contoh yang baik. Bagaimana generasi muda dapat belajar dari berbagai peristiwa, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Dengan demikian Bapak Ibu yang kekasih, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dan generasi muda sekalian. Untuk kita boleh menjalankannya dengan kekuatan, dengan kasih anugerah Allah. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat yang kekasih, marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh belajar bagaimana kami menghadapi akan setiap bencana yang ada ya Tuhan, yang telah Tuhan juga tampakkan di dalam perjanjian lama. Belajar dari Nabi Yoel ya Tuhan, biarlah kami juga untuk boleh memahami akan kehidupan kami sebagai umat yang percaya, untuk tetap meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendampingi kami pada saat ini, yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi masalah yang sulit ini ya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi pergumulan di masa pandemi ini ya Tuhan, yang sudah kurang lebih kami memasuki
3 bulan dalam pergumulan ini. Bapa yang di surga, dengan kekuatan sabda firman Tuhan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi di samping itu juga ya Bapa, untuk menegur kami ya Tuhan, untuk terus berada di dalam permohonan, memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, dan juga untuk kami juga selalu mengintrospeksi diri kami. Untuk kami biarlah boleh senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh didapatkan dengan hidup sebagai orang yang tanpa cacat celah dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai warga masyarakat juga di tengah bangsa dan negara kami, seluruh bangsa negara kami ini ya Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kembali pengampunan untuk bangsa dan negara kami, bahkan juga untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami beroleh belas kasihan ya Bapa. Dan kami juga boleh memohon kepada-Mu biarlah dengan pandemi COVID-19 ini pada akhirnya boleh berlalu dengan kekuatan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, biarlah Bapa Engkau memberkati bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan Kabinet Indonesia Majunya. Biarlah ya Tuhan segala kebijakan-kebijakan yang boleh dilakukan ini boleh terus untuk memberikan satu kepercayaan diri, kekuatan, kemampuan di dalam memimpin akan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami, seluruh warga masyarakat boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan pengarahan yang baik dan yang tepat ya Tuhan, untuk tetap berjalan, untuk tetap menaati segala ketentuan pemerintah yang ada. Biarlah di dalam ketidakpastian ini ya Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kami untuk kami tetap berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu juga ya Bapa, kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan, yang terus menerus ya Bapa, untuk berjuang di dalam mereka melayani untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Jangan biarkan mereka putus asa ya Tuhan di dalam pelayanan mereka ya Bapa, dengan segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang membingungkan juga ya Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh tetap memberikan kekuatan, karena banyak juga orang yang tetap mengikuti akan peraturan untuk pakai masker, jaga jarak, tetap berada di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah ya Tuhan, dan beribadah di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga untuk masa untuk Idul Fitri yang boleh akan dijalani oleh warga masyarakat sesama kami ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan di dalam keterbatasan untuk beribadah. Dan biarlah kasih sayang Tuhan juga boleh memberikan ketenangan, kedamaian bagi seluruh umat-Mu yang menjalani akan masa puasa dan juga untuk memasuki Idul Fitri pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk seluruh warga gereja yang ada di muka bumi ini, demikian juga yang ada di Indonesia dan juga di wilayah Jawa Tengah dan DIY ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu, denominasi gereja yang ada, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bersatu hati, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami juga tetap membawa berita sukacita, damai sejahtera, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu dengan pendampingan pastoral yang ada, dengan pertolongan untuk mereka yang terdampak ekonomi dan juga kesehatan ya Bapa. Mampukan kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa kami yang di surga, majelis sinode dan juga seluruh mupel-mupel ya Tuhan, termasuk mupel Jawa Tengah ya Bapa, dan Tuhan memberkati. Dan juga yang sudah terbentuknya Satgas daerah ya Bapa, biarlah kami juga boleh saling memperhatikan akan 13 jemaat yang ada di Mupel Jateng DIY yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, khususnya ya Bapak GPB Betel Magelang,
dalam seluruh pergumulan pelayanan yang ada. Biarlah kami juga boleh tetap memperhatikan akan setiap jemaat-Mu yang terdampak dengan kesehatan maupun yang terdampak ekonomi ya Tuhan. Untuk kami saling bekerja sama dan memperhatikan akan jemaat-jemaat-Mu ini. Demikian juga untuk menjadi saluran berkat bagi warga masyarakat di sekitar Kota Magelang ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 6. Tengah jemaat GPB Bethel Magelang, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dan pergumulan tetap berserah kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani akan kehidupannya dengan penuh penyerahan diri yang sungguh kepadamu ya Tuhan. Kau berkati setiap keluarga dan rumah tangga, khususnya para orang tua ya Tuhan, untuk boleh menjadi contoh teladan yang baik ya Bapa, untuk boleh bersama-sama dengan imam percaya mereka, mempersiapkan untuk para generasi muda, untuk boleh tahan menghadapi segala pergumulan permasalahan, dan mereka kami sekalian boleh tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan Allah kami, yang mampu untuk mengatasi segala pergumulan permasalahan ini. Terima kasih ya Tuhan, para orang-orang tua kami juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Orang tua dan anak-anak yang rentan menghadapi masalah penyerangan virus COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengan seluruh tim multimedia ya Bapa, Engkau berkati dan pelayanan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati untuk para kantoria organis, demikian juga untuk tim multimedia, Pak Warso yang juga boleh ada menolong kami, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya dari kitab Mazmur 29 ayat yang kedua. Mazmur 29 ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 289 bait ke-7 dan ke-8. Setelah persembahan jemaat menyanyikan bait ke-9. Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri.
terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi kehidupan pelayanan terhadap sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Silakan mengikuti sariwarta minggu ini. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Setialah kepada Tuhan, duhai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga Kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.